Hai sahabat peduli lingkungan dimanapun berada, perkenalkan nama saya Bu Endah Puji Astuti dengan alamat Kapyak RT 02 RW 02 Sabrang Delanggu. Saya memulai budidaya maggot di depan rumah dengan melihat sampah organik di sekitar saya itu belum terolah dengan baik, makanya saya berinisiatif mengolah sampah organik untuk memulai budidaya maggot, biar sampah organik terserap di tempat saya. Saya memulai budidaya maggot itu di tahun 2019 saat saya purna tugas dari PT Danliris. Waktu itu bersamaan dengan pandemi. Saya untuk di usia yang tua ini untuk mencari nafkah itu mungkin masih sulit. Makanya saya punya inisiatif untuk budidaya maggot dengan memanfaatkan sampah organik di sekitar dan rumah makan di sekitar kita yang tanpa mengeluarkan biaya banyak. Alasan saya budidaya maggot itu karena saya dari PT Danliris dapat CSR indukan koi, juga water pump untuk sirkulasi airnya. Makanya saya pada saat itu harga pelet melambung tinggi. Saya berinisiatif mencari pakan alternatif lain untuk budidaya maggot yang saya manfaatkan sebagai pakan koi. Begitu sahabatku. Sebenarnya saya memulai budidaya maggot itu banyak suka duka yang pernah saya alami. Karena saya belum sama sekali mengenal maggot itu apa dan cara berkembang biaknya, cara budidaya pun saya benar-benar tidak tahu. Berawalnya saya cuma dibelikan telur sama anak saya 10 gram. Di situ cuman oh ini nanti ditetaskan jadi maggot, lama-lama jadi banyak begitu. Tapi saya berpikir juga, loh kenapa kita budidaya maggot? Kok becek, kok begitu? Itulah kendalanya. Awalnya memang saya tahunya, oh ini cuma dikasih organik seadanya. Begitu. Sampai itu waktu itu maggot itu tak kasih limbah organik itu dari cabai busuk sampai 1 ember penuh. Jadi maggotnya itu hampir berwarna merah. Tapi alhamdulillah maggot itu tidak mati karena maggot ternyata punya 1000 nyawa. Dan di samping itu kita memulai berpikir juga, loh ini maggot kok banyak sekali, terus bagaimana caranya untuk mengalihkan tempat yang lebih besar. Akhirnya saya pun berbagai cara untuk memanfaatkan limbah sekitar kita yang ada. Akhirnya saya menemukan seng bekas itu tak bentuk kotak, itu untuk budidaya awal maggot. Itu pun masih banyak kendalanya. Kendalanya itu ternyata seng itu tidak bisa menyerap kadar air dan membuat media becek dan berbau. Makanya saya itu bingung, ini untuk mengatasi bagaimana. Akhirnya saya menemukan cara, oh untuk mengatasi, karena kita sebagai pengolah sampah, kalau malah menambah masalah, kita kan juga malah ribet, nanti diprotes lingkungan juga. Di saat itu pun saya berpikir, untuk mengatasi bau pun saya berusaha. Pertama, saya memakai gergaji, serbuk gergaji dari perusahaan gergaji saya ambil, tapi hasilnya pun juga tidak bagus. Terus saya pakai katul. Katul kalau saya perhitungkan dengan biaya kos, itu katul itu waktu itu harganya 4.000. Terlalu kita banyak mengeluarkan rupiah karena kita pengolah limbah harus meminimalisir pengeluaran. Dan akhirnya saya untuk mengatasi bau itu saya menemukan sampah dari ampas kelapa. Itu saya manfaatkan untuk budidaya maggot, ternyata tak pakai media di situ. Ternyata hasilnya itu yang paling bagus dan membuat
kadar air terserap, juga bikin media remah dan magotnya pun berwarna putih dan kinclong. Ternyata budidaya maggot adalah suatu usaha yang sekali modal dan bisa dimanfaatkan semuanya, hampir tidak ada yang terbuang dari hasil maggot sampai kasgotnya. Terbukti di tempat saya itu mulai usaha budidaya maggot berawal dari 10 gram telur sampai saat ini hampir 3 tahun lebih masih berjalan lancar dan bahkan menjadi sirkular ekonomi yang bermanfaat bagi saya pribadi. Di dalam budidaya maggot itu ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Saya banyak mengalami kendala dan masalah khususnya di lingkungan juga. Karena waktu itu kita cuma berbekal ilmu autodidak. Saya pun nggak pernah buka HP, buka YouTube pun belum pernah saat itu. Saya cuma mengandalkan dengan alternatif cara saya berpikir, bagaimana untuk mengatasi segala kendala yang jadi masalah di budidaya maggot. Awalnya memang saya budidaya maggot itu dianggap remeh, dicibir sekitar lingkungan karena maggot itu membuat penyakit dan bikin bau. Tapi saya berinisiatif dan bertekad untuk mencari solusi supaya bisa membuktikan bahwa maggot itu bisa ramah lingkungan dan tidak bau. Itulah kendala yang saya alami dari awal budidaya, dan saya juga akhirnya menemukan cara mengatasi bau sudah ditemukan, dan kendala lagi tetap masih ada seiring berjalannya waktu. Saya mengalami hampir 20 biopun itu saya ada kena serangan gurem. Dan penyebab serangan gurem itu saya harus mencari bagaimana untuk mengatasinya. Cara mengatasi serangan gurem itu semua media tak ambil, maggot tak panen. Setelah itu saya ganti media yang baru dikasih makanan yang mengandung air. Jadi media itu nanti keangkat dan guremnya itu ikut dengan media dan medianya sudah bisa dibuang. Setelah itu sudah aman untuk kendala gurem. Juga ada kendala lain yang pernah saya alami itu, waktu itu saya memang untuk mencari limbah organik itu memang seadanya. Kadang ada di pasar, di sekitar, juga di rumah makan setempat, tapi saya belum punya link untuk yang tetap. Saya cuman kalau ada ya tak ambil, kalau nggak ada ya tidak. Kebetulan saya dapat dari pasar itu sawi dengan kubis 1 sak itu besar, karena sukanya itu saya, wah dapat makan banyak kayak dapat emas begitu ya. Makanya saya langsung tak kasihkan ke maggot yang saya pelihara. Ternyata ada efeknya, karena ternyata sayuran itu mengandung pestisida dan membuat maggot saya itu lemes. Jadi kayak mati enggak, hidup enggak. Jadi makanya saya pun juga bingung, ini alternatifnya bagaimana untuk mengatasi permasalahan pestisida. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengatasi ini. Saya maggot yang kena pestisida itu yang terlanjur mati, tak ambil, dikasihkan ke ternak yang masih hidup. Saya cuci dengan air dan tak taruh di biopun yang sudah dikasih media bentuk ampas kelapa. Alhamdulillah dengan cara itu maggot tadi bisa hidup kembali. Dan sukanya saya itu budidaya maggot ternyata unik juga. Sukanya kita menambah teman, akhirnya orang di sekitar mau mengerti, oh ternyata budidaya maggot juga ada manfaatnya. Sampah organik yang selama ini tidak terolah jadi terolah dengan baik dan juga tidak menimbulkan bau. Salah satunya pembudidaya maggot Klaten yang saat ini masih bertahan walaupun banyak mengalami rintangan-rintangan yang panjang, akhirnya sampai saat ini bertahan dan bisa menebarkan virus maggot ke Klaten khususnya dan di Solo Raya
pada umumnya hingga saya dikenal sebagai Sri Kandinya Magot Klaten. Berkat kegigihan saya dalam mengatasi permasalahan yang selama saya jalani di saat mulai awal budidaya sampai akhirnya saya bisa mengatasi apa yang jadi kendala dan akhirnya saya jadi rujukan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk belajar magot khususnya di daerah Klaten dan sekitarnya. Bahkan di Solo Raya pun banyak yang belajar di sini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya, cara budidaya magot dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saya tunggu.